Di mana laki-laki? Di mana laki-laki? Maka dari itu saya sangat ingin challenge para laki-laki yang ada di tempat ini. Jadilah man, godly man, man of excellence. Menjadi laki-laki yang excellence. Saudara, tidak heran kalau kita membiarkan, kita mengizinkan akan hal ini terus berlangsung di dalam kebudayaan kita, kehidupan kita saat ini. Maka dari itu, saya percaya tidak ada generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang akan generasi yang hancur-hancuran. Saya tidak merendahkan wanita, tetapi saya percaya bahwa wanita dan laki-laki adalah equal di dalam manusianya, tetapi berbeda di dalam calling dan juga berbeda di dalam fungsinya. Laki-laki sangat berbeda di dalam fungsi, sangat berbeda di dalam hal panggilan mereka. Panggilan laki-laki dan wanita sangat berbeda. Saya percaya, seperti apa yang saya katakan, bahwa kalau kita izinkan hal ini terus berlangsung, laki-laki tidak akan bangkit, tidak mau bertobat dan bangkit di dalam kehidupannya. Maka dari itu, kita ini seperti generasi yang paling akhir. Generasi yang akan datang akan kolaps. Generasi yang akan datang akan hancur. Saudara sudah perhatikan berapa banyak sekarang ini, kalau saudara sadar tidak perlu untuk kita merendahkan akan wanita. Saya sangat salut dengan wanita-wanita yang mempunyai sesuatu intelijen, mempunyai sesuatu di mana ya, maksud saya kepandaian, keahlian yang mereka punyai. Kalau saudara perhatikan saat ini, berapa banyak wanita-wanita saat ini yang menduduki di pemerintahan. Berapa mulai banyak akan presiden-presiden wanita. Kita tidak perlu ngiri, kita tidak perlu menyalahkan akan wanita. Tetapi biarlah laki-laki mempunyai sesuatu kesadaran. Laki-laki harus mulai sadar di dalam kehidupannya bahwa laki-laki turun, wanita akan naik. Otomatis. Karena di dunia hanya ada dua. Nggak ada yang ketiga. Saya nggak percaya dengan lesbian and homoseksual. Oke? Hanya ada dua. Maka itu kalau laki-laki turun, wanita akan naik. Mari para laki-laki, para ayah, kita boleh bertobat. Kembali kepada fungsi yang sebenarnya. Kalau laki-laki ataupun bapak-bapak generasi sekarang ini tidak bertobat dan berubah, maka dari itu generasi kita akan hancur. Generasi ini akan makin lama akan makin merosot. Karena apa? It's impossible bahwa laki-laki mudah sekali dimentor oleh perempuan untuk menjadi laki-laki yang sempurna. Tuhan menginginkan, that's why, kenapa? Kalau kita perhatikan kenapa adanya drug, kenapa adanya crime, kenapa kita melihat banyaknya teen pregnancy. Karena laki-laki, ayah tidak berfungsi. Kriminal, obat-obatan, dan juga kalau kita melihat wanita-wanita yang hamil di dalam masa muda mereka, karena saya percaya laki-laki ataupun ayah tidak berfungsi di dalam keluarga. Mereka tidak berfungsi. Mereka tidak menjadi laki-laki yang sebenarnya. Hal ini
saya sadar pada saat saya berada di Ekuador, kriminal begitu besar, drug begitu besar, dan juga banyak sekali anak-anak muda. Masih kecil-kecil, teenager 13 tahun mereka sudah mengandung. Mereka sudah mempunyai anak. Kenapa hal ini terjadi? Karena orang-orang laki-laki di Ekuador, di dalam masa setelah menikah, mereka harus mengadu nasib, katanya. Mereka pergi ke Spain, mereka pergi ke Italia, mereka pergi ke England, mereka pergi ke Amerika, mereka pergi ke negara-negara yang lebih maju. Mereka meninggalkan akan anak dan istri mereka. Maka dari itu tidak heran kalau kriminal begitu naik, corruption begitu hebat di Ekuador. Kita bisa melihat anak-anak kecil yang hamil di dalam masa muda mereka. Karena apa? Karena para ayah meninggalkan akan keluarganya. Karena para ayah tidak bertanggung jawab akan keluarganya. Mereka pergi ke luar negeri, melupakan akan anak-anaknya. Mungkin ada yang mengirimkan uang balik, tetapi mereka sebagian besar mempunyai istri lain di negara lain. Maka dari itu hal ini, saudara, biarlah kita boleh membuka akan mata kita. Apa yang terjadi di Ekuador tidak terjadi di dalam gereja ini. Berapa banyak katakan amin? Kita harus bertanggung jawab, sebagai laki-laki harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kalau ayah tidak ada di rumah, tidak berfungsi semestinya, maka dari itu anak-anak akan belajar dari luaran. Anak-anak akan belajar dari luar. Anak-anak tidak belajar dari dalam rumahnya. Anak-anak tidak mendapatkan sesuatu. Kenapa anak-anak mungkin menjadi kriminal? Kenapa? Karena mereka tidak ada orang yang memimpin, mereka tidak takutin lagi, mereka berpikir bahwa kalau mereka ini macho, kalau mereka ini berbadan besar, mereka seperti mungkin Rambo atau Arnold Schwarzenegger mungkin.